Halo sahabat Humanity, perkenalkan nama saya Samuel Akbar. Saya Karnera. Kami berdua semester 7 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Di mana kami berdua ini sedang ada di mana? Di SMPN Negeri 21 Kota Bekasi. Nah, kenapa sih teman-teman sahabat Humanity kami berdua ada di sini? Karena kami mempunyai tugas yang begitu luar biasa yang diberikan oleh dosen kami, yaitu di mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Herdi Wismajaya, SPD MH. Pokoknya sahabat Humanity jangan sampai ketinggalan karena narasumber-narasumber kami akan mengedukasi teman-teman sahabat Humanity di luar sana. Jadi nanti sahabat Humanity bisa tonton terus, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Pokoknya tonton terus videonya. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samuel Akbar di my channel Asep Mulyana. Kali ini saya sedang bersama dengan narasumber saya yang sangat luar biasa, di mana beliau adalah guru PPKN di SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Sahabat Humanity, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai melewatkan. Jadi Bapak, selamat siang. Selamat siang. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kali ini Pak kita akan mendeklarasi sahabat-sahabat Humanity di luar sana, yang mana kan di sini Bapak adalah sudah sebagai guru PPKN ya Pak ya. Di mana guru PPKN ini adalah guru yang luar biasa ya Pak ya. Oke Pak, yang pertama nih Pak, saya akan bertanya cara Bapak menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada siswa melalui kerjaan PPKN itu seperti apa? Baik. Jadi dalam metode pembelajaran siswa untuk menumbuhkan karakter siswa menjadi seorang pemimpin yang handal di masa depan. Tentunya kami akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya pertama tentang dasar seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. 2, dapat dipercaya. Dan 3, segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan. Dengan cara yaitu metode pembelajaran melalui materi kebinekaan. Karena kebinekaan itu banyak banget hal-hal yang bisa menunjukkan kepemimpinan melalui beberapa contoh-contoh pemimpin-pemimpin bangsa di zaman dahulu. Di antaranya mereka itu dari Sabang sampai Merauke untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda itu tidak hanya terdiri dari satu suku. Maka dari situlah karakter kepemimpinan anak itu akan muncul apabila kita sampaikan cerita tokoh-tokoh para pendiri negara di zaman dahulu, sehingga anak-anak bisa mengambil hal-hal positifnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Pak, ada nggak sih Pak mengajarkan sekolah yang aksi yang menjadi kepala sekolah itu untuk terus misalkan ke museum gitu, museum untuk misalkan atau misalkan ke sebuah apa ya tempat bersejarah gitu. Iya. Jadi di sini kalau kegiatan itu namanya pembelajaran di luar sekolah atau outing class. Jadi pembelajaran di luar kelas itu kita bisa ajak siswa ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat-tempat yang ada unsur edukasinya atau unsur pembelajarannya, sehingga siswa itu tidak hanya belajar langsung di kelas melalui buku dan ceramah guru, tetapi bisa langsung menyaksikan ini loh barangnya, ini loh sejarahnya gitu. Jadi anak langsung belajar secara langsung, tidak hanya mendengarkan cerita. Contohnya kalau pembelajaran tentang
di Bandung itu di Museum Geologi, langsung diajak ke sana. Kalau di PPKN kita ajak ke Monas, di sana ada rekaman langsung suara Soekarno dalam menyampaikan naskah proklamasinya. Nah, di situ ada proklamasinya disampaikan itu dalam lagu bisa terbuka atau dibawa ke Lubang Buaya. Lubang Buaya itu ada monumen di sana yang isinya tentang cerita-cerita kepahlawanan Indonesia. Kita kita sebagai pemimpin itu memang dituntut banget ya kayak untuk menjadi seorang pemimpin agar bisa dicontoh oleh siswa kita gitu ya, karena penerus-penerus kita atau penerus-penerus perjuangan bangsa kita jadi itu adalah kita sendiri gitu ya, siswa itu sendiri gitu ya. Terus Pak, kalau misalkan nih terjadi konflik antara siswa dan siswa di kelas tertentu, juga kemungkinan Bapak sebagai guru PTN apa sih Pak yang bisa diketahui Anda? Ya, jadi konflik itu memang pasti ada, tidak hanya di kelas, baik di masyarakat maupun di tempat lain. Nah, ini kita berbicara tentang konflik yang ada di dalam kelas. Tentunya kalau ada terjadi konflik, mungkin salah persepsi atau salah komunikasi sehingga siswa akan ya ada ketersinggungan dan terjadilah perkelahian atau ya sedikit konflik. Nah, itu salah cara menyelesaikan. Kami biasanya saya panggil yang mengalami konflik 2 orang atau yang lebih yang mengalami konflik itu saya panggil. Saya tanya apa permasalahannya, duduk permasalahan di mana. Kalau memang kita bisa selesaikan di situ. Jadi anak tidak terjadi masalah di kemudian hari, harus selesai. Masalah itu harus diselesaikan saat terjadi itu juga. Jangan sampai dibiarkan sehingga konflik itu tambah besar. Jadi caranya langsung kita tangani, panggil yang bersangkutan untuk diajak komunikasi. Jadi intinya diajak bermusyawarah. Tidak bermusyawarah, yang pertama itu. Yang kedua, apabila komunikasi musyawarah tidak bisa selesai, maka dipanggillah orang tuanya ke BK dan anaknya untuk dimintai keterangan sehingga orang tua tahu. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau orang tua nggak tahu, nanti bisa jadi anak itu konflik di rumah atau di masyarakat, di lingkungan, ya kan? Sehingga nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau begini orang tua tahu, anak paham ya gitu. Karena biasanya kalau udah dipanggil sebab biasanya paham gitu. Paham ya, ada sanksi-sanksinya dan bagaimana itu. Ya. Terus kalau kan sekarang kan Bapak sebagai guru lagi sekarang di era digital udah berbasis teknologi Pak ya, apa sudah berbasis teknologi nih. Nah, pembelajaran TKN di lagi digital apa sih tantangan yang Bapak alami gitu? Ya, tantangan dan hambatan itu tentunya ya. Baik, kalau di zaman sekarang di era digital ini memang seharusnya semua siswa itu harus melaksanakan atau bisa mengakses, bisa mengikuti. Cuman tantangan yang ada di zaman ini walaupun udah era digital, karena perbedaan ekonomi masyarakat atau orang tua murid, sehingga siswa itu ada yang bisa mengakses melalui digital karena dia punya alatnya. Yang tidak punya alatnya seperti tidak punya HP, tidak punya komputer dan sebagainya, tentunya itu menjadi tantangan utama. Yang keduanya, di dalam era digital ini, kalau seandainya kita seorang guru itu tidak bisa mengontrol siswa dalam pembelajaran melalui digital, akan melenceng karena siswa SMP itu masih siswa masa-masa transisi dari SD ke SMP, itu segala sesuatunya pengen tahu, sehingga hal-hal yang seharusnya belum waktunya dia tahu
dia akses. Nah itulah masalahnya. Itu makanya kendala itu ada dua. Kendala karena memang ekonomi sehingga tidak punya alat atau tidak punya gadget atau laptop. Nah itu akan menjadi kendala. Yang keduanya yaitu kalau anak tidak dikontrol melalui arahan buka situs Google ini, kalau dibiarkan saja nanti anak akan membuka situs kemana-mana sehingga akan menjadikan problem dalam pembelajaran gitu. Terus Pak, kalau misalnya ada kondisi siswa kurang disiplin dan cenderung fisik, baik itu maksudnya apa suka pembelajaran PTN bisa sampaikan saya sesuatu itu tidak asik gitu. Oke. Dia ingin bagus seperti apa? Saya seorang guru TKN memang dituntut untuk selalu membagikan suasana belajar anak itu selalu gembira, selalu semangat. Nah, salah satu cara di antaranya saya memberikan materi dengan metode tidak monoton. Metodenya ya berubah-ubah. Setiap kali pertemuan di kelas atau minggu pertama, minggu kedua dia menggunakan metode yang berbeda. Kemudian setelah itu apabila sudah metode juga tidak bisa membangkitkan suasana belajar, maka kita ajak sementara pembelajaran CAD dan kita SPK. SPK itu biar semangat, biar dia fokus dan dia kembali kepada fokus untuk belajar lagi. Jadi fokus belajar dari SPK itu bisa. Itulah yang supaya anak itu tidak pasif ya. Ya tidak pasif, ya diajak ice breaking, ya kan? Kayak nyanyi. Nyanyi ya, atau zel-zel gitu. Ya misal contohnya, selamat pagi anak-anak, pagi, luar biasa, tetap semangat, NKRI, harga mati, huah. Nah itu udah langsung dia yang ngantuk siapa? Iya benar. Karena kan biasanya anak kalau misalkan tentang sendiri masih semangat tuh Pak ya. Jadi di sela-sela pembelajaran bapak sudah SBK. Ada metode yang lainnya. Metode yang menggugah atau yang membuat anak senang lah. Berarti Pak, kalau kita simpulkan ya Pak ya, berarti pemimpin itu adalah orang yang mengarahkan anggota-anggota mencapai suatu tujuan, sedangkan pemimpin itu adalah jiwa yang melekat pada seorang pemimpin itu. Yeah. Jadi kita sebagai guru PKN juga dituntut untuk bisa mengedukasi siswa agar siswa kelak menjadi pemimpin yang luar biasa, yang handal di masa depan, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tentunya seperti itu. Mungkin Bapak itu saja yang dapat saya tanyakan. Mohon maaf Bapak apa banyak dan saya juga mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah sahabat Humanity edukasi dari narasumber yang sangat berbasis ini, yaitu perihal kepemimpinan, dan mudah-mudahan sahabat Humanity di sana bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang penerus bangsa ini, agar bangsa ini terus terjaga dalam persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Halo sahabat Humanity, kembali lagi bersama saya Asman Akbar Dan saya Carmila. Kami di sini akan mewawancarai yaitu Bapak yang sangat luar biasa, yaitu dari bidang kesiswaan, yaitu dengan Bapak Sumarakunan SSN. Ini adalah di bidang kesiswaan ya Pak ya, di SMP Negeri 21 Bekasi ya Pak. Mungkin Bapak ada beberapa hal yang kita tanyakan nih perihal kesiswaan nih. Siap. Oke, yang pertama akan ditanyakan oleh teman saya. Siap. Baik Bapak, untuk yang pertama, apa bentuk layanan atau program yang diberikan sekolah untuk mendukung pengembangan minat dan bakat siswa di Ya. SMP Negeri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan untuk kalian berdua agar jadi generasi muda yang berguna bagi bangsa ini. Amin. Karena banyak nanti setelah keluar dari sini, maksud saya dari kuliah kalian, kampus kalian pasti akan merasakan bagaimana kehidupan nyata. Ya, sebagai kesiswaan diamanatin sama
sekolah yang ditunjuk sama kepegawaian. Program untuk apa tadi? Untuk mendukung pengembangan Pengembangan bakat siswa. Kami ada program tiap tahunnya itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu ada 13 ekstrakurikuler yang anak-anak sini bisa ikutin sesuai bakat dan minat mereka. Yang utama itu paskibra, ada basket, ada voli, ada pencaksilat, sampai English Club. Itu yang kami fasilitasi untuk anak-anak yang masuk ke SMP 21 Kota Bekasi. Ada lagi? Lanjut. Terus dari minat siswanya itu Pak, perihal ke ekstrakurikuler ini apakah memang dia itu benar-benar semua siswa ikut serta atau memang ada beberapa siswa yang nggak ikut gitu Pak? Ya, itu kan sesuai hati nurani ya. Kadang mereka ada dua pilihan, ada ekstrakurikuler wajib, ya itu pramuka, itu mau nggak mau harus mereka ikutin. Karena itu nanti menyangkut dia bisa naik atau nggak naik ke jenjang berikutnya, itu pramuka. Berarti untuk pramuka itu wajib setiap Ya. minggunya Ya, dilaksanakan? setiap minggunya gantian. Minggu pertama kelas 7, nanti minggu kedua kelas 8. Kalau udah kelas 9 off. Karena fokus nanti ke ujian sekolah. Gitu. Terus ada yang nggak ikut juga, tidak maksain. Ya ada, tapi tidak banyak persentasenya, mungkin 0,1 lah kalau anak-anak kelas 7. Mungkin nanti udah kelas 8 mereka bisa lebih fokus milih ekstrakurikuler pilihan mereka, misalnya basket, berarti yang lain dilepas. Ya kan ada 3 mereka, pramuka wajib kan, sampai kelas 8, nanti ada yang ekskul basket, nanti ada juga dia ekskul futsal. Jadi tergantung mereka bisa bagi waktu apa enggak. Itu diajarin oleh pelatih-pelatihnya tersendiri gitu ya? Iya. Apakah memang ada guru yang menetap menjadi pelatih atau bagaimana Pak? Tidak. Untuk guru tidak ada yang menjadi pelatih, ya kan? Karena memang tidak ada di juknisnya. Yang menjadi pelatih itu adalah dari luar. Karena sistem penggajiannya, sistem honornya itu tidak boleh dari guru. Jadi wajib cari pelatih. Guru hanya menjadi pembinanya saja. Pembina, misalnya pembina karate, silat, Pak Haji Balin, pembina poli, Bu Ida, terus seperti itu. Kalau pelatih kita ambil dari luar. Ya. Ini kan dari bidang akademiknya Pak ya, siswa itu berarti harus boleh mengikuti ekstrakurikuler atau juga tidak memaksakan ya Pak. Gitu. Terus kalau misalkan Pak nih, ada siswa yang kesiangan atau misalkan bolos sekolah gitu ya, solusi apa yang atau tindakan apa yang Bapak berikan kepada siswa tersebut? Ya, kalau tentang terlambat sekolah ya, kita kan mengatur aturannya itu 6.45 sudah masuk gerbang, jam 7 sudah di kelas masing-masing. Nah, kalau bolos, itu bolos lain lagi ceritanya. Nah, kalau bolos mereka memang datang ke sekolah, lah kabur, misalnya ada kejadian seperti mereka loncat pagar, ya, tapi udah jarang. Semenjak saya pegang kesiswaan itu nggak pernah. Kecuali mereka berangkat dari rumah, izin ke orang tuanya, tapi tidak nyampe ke sekolah. Nah, itu nanti kita kerjasama sama guru BK, sama guru wali kelasnya. Berapa anak nih yang tiba-tiba tidak ada di kelas, ya nanti wali kelasnya yang mengecek. Kalau sudah banyak, berarti nanti guru BK campur tangan, kesiswaan ikut andil di situ, maka kami akan mengadakan home visit. Home visit itu ke rumahnya, kunjung kemana anak ibu hari ini, tanggal ini, dan seterusnya. Kalau untuk yang terlambat, ya kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Kalau macet, ya mungkin di awal datang kan, karena alasan mereka itu selalu macet Pak, macet. Ya udah, kita tekankan ke orang tuanya yang ngantar, besok lebih awal lagi masuk. Jadi nggak ada alasan untuk terlambat sekolah ya, karena Tidak. dari awal sekolah itu sudah memberikan jauh-jauh hari bahwa waktu masuk sekolah itu jam segini gitu. Jadi anak-anak harus paham gitu Pak ya atas waktu itu. Gitu. Karena sosialisasi itu sudah kami sampaikan ketika sebelum MPLS. Sebelum MPLS itu orang tua kami undang, ada berapa shift kan, bergantung kelasnya. Kalau kelasnya ada 9 kelas 7,
itu 2 shift lah, 71 sampai 75, misalnya jam 7 sampai jam 9, kasih program visualnya apa. Jadi mulai dari rambut, pakaian, kedatangan, terus pelanggaran-pelanggaran apa itu ada poin-poinnya. Jadi nanti kalau pelanggaran berat mungkin bisa di DO. Nah, contoh misalnya sudah berkali-kali kasih surat orang tuanya, anaknya masih bader, tidak masih mau berubah, nggak gitu. ini berubah, ya udah sesuai tingkat kasusnya, ya udah kami serahkan, kembalikan ke orang tuanya. Itu udah sering kejadian, ada beberapa lah. Tiap tahun ada satu, kemarin juga satu. Ya kasusnya ya kasus anak-anak lah, tapi sudah ke kriminal. Itu kami kembalikan Ke orang ke orang tua. tua. Tuh. Betul ya. Soalnya kan sekarang itu emang benar-benar siswa itu ya Pak ya, itu emang dari zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda ya, karena mungkin sekarang itu udah ada namanya teknologi, Iya, jadi siap. udah terpengaruh dengan teknologi itu sendiri ya Pak ya, gitu. Terus kalau misalnya nih Pak, ada kasus pembulian gitu Pak nih, solusi apa yang bisa Bapak terapkan dan bisa dijadikan edukasi gitu kepada anak-anak tersebut? Iya. Kalau pembulian ya kita nggak nutup mata ya, setiap sekolahan pasti ada ya. Termasuk zaman kami dulu sekolah juga ada bully. Tapi kalau zaman dulu beda, ya kan, anaknya saya pertama ya berani. Kalau sekarang kan mungkin ya pengaruh lingkungannya kurang lah, mereka karakter beraninya itu kurang. Jadi kami anjurkan ke mereka kalau ada yang bully, ya segera hubungin guru yang terdekat. Misalnya ada kelihatan guru itu, ya udah bilang ke gurunya. Atau langsung ke wali kelas, nanti wali kelas ke BK, atau nanti langsung ke kesiswaan. Jadi kalau yang bully-bully itu ya ada lah, tapi nggak sering ya. Kita arahkan, kita panggil orang tuanya, kita kasih surat peringatan. Kalau diulang lagi sampai berapa kali dan dibilangin tidak ngikutin aturan kita, ya itu resikonya juga sama. Ya, kita serahkan kembali ke orang tuanya, kembalikan ke orang tuanya biar orang tuanya yang mendidik. Ya, kalau soal bully belum ada yang terlalu parah seperti kasus-kasus yang lain ya. Kalau bully masih batas wajar lah, karena memang anak-anaknya mentalnya yang dibully juga nggak berani. Kalau mentalnya berani yang dibully ya lain cerita gitu kan. Ini anak yang dibully juga nggak berani gitu. Jadinya solusinya setiap upacara, kalau saya kebetulan jadi pembina, selalu ditekankan jangan membuli temanmu. Ya, itu selalu kami sampaikan. Tidak tiap upacara, di dalam kelas ya, dari kelas ya pokoknya kelas-kelas yang kami aja lah, bukan saya saja. Guru-guru lain juga seperti itu, terutama wali kelas yang kelas binaannya selalu menyampaikan tentang perundungan, pembulian itu ya, selalu Mas untuk kebaikan mereka. Tapi sekali Pak, ada nggak sih Pak gitu narasumber yang didatangkan dari luar ke sekolah ini untuk pencegahan bullying ini? Oh, sering Mas, itu ada program di kesiswaan. Nanti kita datangkan ke kepolisian untuk pembulian dari Babinsa ya. Itu sering, setahun 2 kali itu. Kalau nggak bisa ya setahun sekali. Itu ada programnya. Nanti ada program kesehatan remaja juga ada. Kita panggil dokter ya. Untuk tes urin gitu ya, untuk kesehatan lah, asap rokok, terus kurang darah, kalau bilang ke kedokteran gitu. Kalau tentang bullying, terus kemarin lagi marak-maraknya tawuran, terus demo, itu kita kerjasama sama Polres terdekat. Nah gitu, Mas. Oke Pak, tadi kan untuk yang kesiswaan udah ya Pak. Ya. Nah sekarang dalam hal hubungan sekolah dengan masyarakat, apakah ada program yang rutin dilakukan untuk melibatkan orang tua di lingkungan sekitar gitu? Ya, kalau untuk ke masyarakat itu ada lagi wakilnya, wakil bidang kejiwaan humas itu ada. Jadi kalau sekarang itu kan kurikulum, Bu Ati-Asi, terus kesiswaan, saya, terus nanti Sarpras, Mr. Aceng, nanti humas itu tadi Pak Marhadi.
Jadi nanti itu ranahnya Pak Maka, Hadi. Pak Hadi sebagai wakil humas. Tuh. Terus ada lagi Mas, Mbak? Mungkin ini mah kita apa sih berhubungan dengan season aja Pak. Iya betul. Jadi kalau misalkan ada siswa yang bullying gitu mungkin di sini belum ada ya Pak ya gitu. Terus bisa kena air mungkin tidak Terlalu tidak kasus parah berat gitu lah. ya, tidak kasus berat gitu Pak ya. Dan tidak seperti kayak dipidanakan juga gitu Pak ya. Jadi masih bisa diatasi oleh guru-guru di sini gitu Pak ya. Mungkin Bapak itu saja yang Siap. bisa kami tanyakan dan Ya, terima kasih juga Bapak atas waktunya. ya sama-sama Mas. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, nanti kalau Halo sahabat Humaiti, bertemu lagi bersama saya Semanaka. Saya sekarang sedang bersanding dengan narasumber kami yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ati. Selamat pagi Bu Ati. Pagi, Mas. Ya, ini adalah bidang kurikulum di SMP Negeri 21 Bekasi ya Bu. Ya Bu, saya akan menanyakan dari perihal bidang kurikulum Ibu. Karena Ibu akan ini bidang kurikulum ini, dan saya akan menanyakan bagaimana sih Bu kurikulum ini bisa sesuai dengan visi misi sekolah dan bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kami sesuai dengan kurikulum yang sedang berlangsung saat ini. Dari kemarin kan, kalau tahun lalu itu masih Purmer. Sekarang tahun ini juga Purmer, tapi berdasarkan development seperti itu. Jadi ada beberapa memang yang hampir sama, cuman ada beberapa yang juga seperti lima. Kalau sekarang 5, sekarang namanya jadi kurikulum, tapi intinya hampir sama ya. Nah, kami menerapkan yang pertama supaya visi misi kami terlaksana. Kemudian jadi tujuan kami itu menciptakan anak-anak yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi mereka juga berkarakter. Jadi begitu mereka keluar dari SMP 21, diharapkan mereka bisa menjadi anak-anak yang kelak di kemudian hari menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, bisa berguna buat masa depan, dan bisa membanggakan sekolah, orang tua, dan terutama dirinya sendiri. Jadi memang yang pertama ya pasti dengan kurikulum yang kami laksanakan di sekolah ini, kami mengharapkan guru-gurunya yang pertama adalah kedisiplinan. Alhamdulillah sih SMP 21 guru-gurunya semuanya latar belakang pendidikannya juga sesuai ya, linear, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian disiplin dalam mengajar. Kemudian mereka menerapkan kurikulum yang beragam. Jadi di learning mereka mengajar dengan berbagai macam metode pengajaran. Kemudian mereka juga mengajarnya selain juga berbagai macam metode itu jadi nggak membosankan. Nah di dalam kelas tuh mereka bervariasi lah. Kemudian selain itu juga harus secara learning ini kita mengajar itu harus menyenangkan. Jadi menyenangkan. Jadi anak-anak itu tidak bosan dan tidak takut, nggak kayak dulu ya ngajar tuh. Jadi anak-anak itu takut. Sekarang diusahakan semua guru itu mengajar selain kita harus punya tanggung jawab dan kemauan, kita memang bertanggung jawab itu bukan cuma untuk anak ya. Masih dari awal saya sampaikan tadi, selain ilmu kita juga harus mengajarkan karakter. Karena memang itu yang terpenting, kejujuran, tanggung jawab. Nah itu semuanya memang terangkum dalam kurikuler, kemudian terangkum di kebiasaan anak hebat. Nah kan Bu, daftar ini bukan hal yang baru ya menurut kita, katanya dari zaman dulu juga katanya daftar ini sudah diamalkan, udah diimplementasikan sama guru. Memang baru
baru sekarang ini kan Vegan Indo kayak dikembalikan lagi gitu Bu ya gitu. Nah menurut Ibu maksudnya tantangan dari development ini dari Ibu ya, dari kurikulumnya kepada siswa itu apa tuh tantangannya gitu? Nah, kalau sekarang itu, kalau dalam mengajar itu tantangannya banyak ya, beda dengan tahun-tahun yang lalu. Yang pertama, kan kita di sini mengikuti kurikulum. Jadi kemudian materi-materinya kan memang sudah ditetapkan di kurikulum ya. Nah, tantangan untuk anak itu untuk kemauan belajarnya kurang. Jadi kemudian juga mereka lebih cenderung main. Nah, kemudian jadi kan tantangan yang pertama itu dari banyaknya gadget ya, sekarang anak sudah terpengaruh dengan gadget. Jadi untuk memang jadi kalau secara misalnya kayak penilaian kita menggunakan teknologinya menggunakan Examora atau Exambro. Itu ada di HP ya. Anak-anak memang mengerjakannya cepat, dan untuk guru juga langsung penilaiannya otomatis kan udah langsung ya. Tapi jadi kekurangannya ketika anak membawa HP ke sekolah, otomatis mereka setelah kegiatan penilaian selesai mereka akan bermain. Jadi untuk keinginan belajar, kemauan belajar tinggi untuk berusaha untuk mencari ilmu dari, harusnya memang diberikan HP itu untuk di sekolah itu tujuannya kan pembelajaran ya, untuk mencari misalnya ilmu ya, entah itu dari Google, dan lain sebagainya. Tapi mereka nyatet main. Nah itu jadi kita guru yang sudah berusaha dikasih pelatihan ini itu untuk supaya bisa mengajarkan dengan metode pembelajaran yang beraneka ragam, tapi timbal baliknya anak itu keinginan belajarnya kurang. Jadi itu pengennya tuh pakai teknologi terus. Kita tuh pengennya pakai teknologi gitu supaya memudahkan, tapi kenyataannya di lapangan itu tidak dilaksanakan. Anak-anak itu justru menyalahgunakan teknologi yang harusnya untuk membantu dia pembelajaran. Seperti itu tantangan, benar-benar tantangan berat buat kita. Nah, belum lagi dengan sekarang itu orang tuanya yang ada yang bekerja ya, mereka dua-duanya bekerja, akhirnya perhatian ke anaknya kurang. Akhirnya jadinya begitu jangankan nggak belajar ya, mereka akhirnya seperti kayak pergaulannya mereka akhirnya nggak terkontrol mereka, jadi ya seperti pacaran dan sebagainya. Jadi sekarang tuh kerja BK pun jauh lebih berat, wali kelas jauh lebih berat, seperti itu. Makanya itu yang tantangan yang benar-benar harus kita hadapi. Sebenarnya ini bukan masalah dari yang menanggung tuh bukan hanya guru, wali kelas dan BK, tapi orang tua, harus ada kerjasama orang tua. Nah, di sini kesadaran seperti itu kurang, banyak orang tua yang susah untuk bekerja sama dengan guru. Jadi di sisi lain pemerintah itu memberikan tanggung jawab kepada kita untuk mengenal teknologi gitu. Tadi kan kalau misalnya ulangan gitu ya, udah berbasis teknologi kan sekarang, jadi nilainya tinggal nggak langsung diinput ada gitu ya. Tapi di sisi lain juga ini menjadi tantangan buat guru-guru di sini ya. Nah kan sebenarnya selain penilaian juga kalau kita mau menggunakan gadget ya, misalnya kayak pembelajaran biasa, misalnya kayak pada saat kita mau pembelajaran misalnya kayak IPS nih, guru memberikan materi dengan PPT gitu ya. Kemudian ada kuisi, tentang itu ada anak disuruh berdiskusi melihat PPT tersebut, melihat bahan ajarnya di HP. Sebenarnya enak itu, tapi kan kalau seperti itu dilaksanakan, akhirnya yang dilihat tuh bukan PPT, bukan bahan ajar yang diberikan guru, tapi yang dilihat yang lain. Malah mereka mabar. Ya banyak nih anak-anak bawa kayak ini saat ini kita lagi PTS ya, ASTS namanya. Itu anak-anak bawa HP, tapi kenyataannya begitu link di-share, mereka masih main. Akhirnya kuotanya habis, nggak bisa
nggak bisa mengerjakan karena kuotanya sudah habis. Ya begitu Mas, jadinya iya, Lagi. jadi seperti itu. Jadi rekan bersama ini. Terus Bu, kalau misalkan nih ada guru tidak paham dengan kurikulum sekarang, maksudnya apa sih ya, solusi yang diberikan kepada guru agar misalkan guru itu paham tentang kurikulum yang sekarang? Apakah misalkan dibuatkan kayak apa ya, seminar atau misalkan pelatihan itu atau gimana? Jadi yang pertama kita pasti kita mengadakan IHT atau workshop ya, memang itu didanai oleh dana BOS. Kita mau memanggil orang-orang yang berkompeten, misalnya seperti pengawas, seperti fasilitator yang memang sudah ditatar juga oleh nasional ya, kita panggil itu. Dan kita juga ada MGMPS gitu, jadi seperti perkumpulan guru-guru mata pelajaran. Jadi kayak misalnya kayak KKG gitu ya? Iya, KKG ya kelompok tapi kerja itu ya. Kalau ini untuk SMP, untuk SMP itu namanya, kalau KKG itu SD ya, ya kalau namanya KKG. Kalau itu MGMPS, ada MGMP kota, ada MGMP sekolah. Nah itu, setiap guru dengan satu rumpun itu berkumpul, mereka saling sharing ilmu, sharing. Jadi ada guru yang kesulitan, ini gimana nih materi ini kita ngajarin pakai apa, ajarin seperti itu. Nah memang untuk beberapa tahun kebelakangan ini kita memang sudah dihadapkan semuanya menggunakan teknologi aplikasi-aplikasi ya. Jadi memang setiap keluar aplikasi baru kita kurikulum tuh nggak tinggal diam, kita selalu mengajarkan ke guru-guru. Kemudian kita juga selain mengajarkan secara umum, kita personal, satu-satu kita datengin komputernya, apa yang nggak bisa nih kayak gini, kita ajarin satu-satu gitu, seperti itu. Jadi insya Allah sih ada memang ya beberapa, memang kita di sini keterbatasan tenaga gurunya memang sedikit kurang. Jadi makanya ada beberapa TU, 2 orang TU yang kita ambil untuk membantu pembelajaran, karena memang kekurangan guru ini bukan cuma di Kota Bekasi Utara aja, tapi nasional ya, kekurangan guru di kepala sekolah. Juga banyak ya, udah hal yang biasa lah Bu ya, kalau gitu ya. Iya. Makanya bagaimana pinter-pinternya kurikulum supaya tetap pembelajaran ini harus berlangsung, karena kan yang kita hadapi adalah makhluk hidup, anak-anak. Nggak bisa kita anak-anak mereka pembelajaran nggak ada guru, nggak bisa. Mereka yang kita takutkan nanti ya, yang pertama pasti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Yang kedua, ya kayak anak itu bisa aja bercanda secara keterlaluan, akhirnya mengakibatkan mereka luka atau bahkan ada korban jiwa kayak gitu kan, kalau nggak ada gurunya. Ya makanya bagaimana caranya sebisa mungkin kita buat di manage supaya sekolah itu berjalan meskipun kurang guru. Jadi intinya Bu, sekolah ini udah menerapkan kurikulum yang kembali tidak ya, cuma memang ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh sekolah ini, dan mungkin solusinya apa sih Bu, solusinya supaya kurikulum ini ya, solusinya kami tetap, jadi ketika nanti ada tadi yang pertama, ketika kami kesulitan dalam penerapan kurikulum baru, kami punya kepala sekolah. Kami bertanya kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah belum juga bisa mencari jalan keluarnya atau menerangkan, kami punya pengawas gitu. Nanti dari pengawas itu nanti seperti ternyata kita adakan lagi nih Bu IHT atau workshop. Oke, kita adakan workshop lagi. Workshop sekali, 2 kali. Insya Allah lama-lama. Kemudian juga nanti setelah diadakan workshop itu kan harus ada penerapannya ya. Nah, penerapannya itu dengan cara supervisi. Jadi guru itu nanti akan disupervisi oleh kepala sekolah. Dilihat pengajarannya ini sudah sesuai belum dengan the learning. Kemudian nanti kita evaluasi lagi seperti 3 bulan sekali gitu. Nah, dengan seperti itu
terus kita awasi. Jadi evaluasi, kemudian kita adain refleksi bagaimana kalau misalnya setelah dievaluasi, oh ternyata ada kekurangan ini, bagaimana nih caranya supaya tidak lagi terjadi kekurangan seperti itu, tidak ada lagi guru yang misalnya mengajarnya hanya itu aja, metodenya itu bagaimana ya, kita panggil gurunya, kita adakan pembinaan kayak gitu. Karena kan misalnya guru benar-benar dituntut ya Bu ya, berkreatif gitu, supaya kan sesuai dengan DPN itu kan kayak bermakna, berkesan dan menggembirakan gitu ya. Jadi pelajaran yang di hari ini diajarkan harus bermakna gitu ya, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke Bu, mungkin cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama. Ibu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang ya. Selamat siang ya. Halo sahabat Humanity, bertemu lagi dengan saya Carmila bersama dengan bagian hubungan masyarakat atau humas dengan Bapak Marhadi. Baik Bapak, dilanjutkan ya untuk wawancaranya. Silakan. Dalam hal hubungan sekolah dengan masyarakat, program apa saja yang dilakukan untuk melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar? Di SMP Negeri 21 ini tentunya kita selalu berkolaborasi antara orang tua murid, komite dengan pihak sekolah. Tentunya apa yang harus kita komunikasikan antara komite atau orang tua murid dengan sekolah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya membutuhkan biaya yang bukan atau tidak di-cover dari dana BOS. Maka kita harus ada kerjasama dengan orang tua agar kegiatan siswa yang di luar dana BOS itu bisa berjalan dengan baik. Kalau misalkan untuk mendorong partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan sekolah dengan pengambilan sebuah kayak keputusan itu gimana? Nah, kalau dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat atau orang tua murid, tentunya kita akan mengadakan sebuah rapat atau pertemuan antara orang murid atau perwakilan kelas atau korlas dengan pihak sekolah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku di sekolah ini. Untuk ininya per minggu, per bulan, atau berapa kali sehari? Kalau untuk pertemuan komite itu waktunya tidak ditentukan, karena komite itu adalah organisasi yang sifatnya sosial, hanya membangun sekolah. Sehingga apabila kita membutuhkan kerjasama atau membutuhkan komite, baru kita panggil. Jadi nggak ada ketentuan berapa kali pertemuan dalam satu semester atau berapa kali pertemuan dalam satu bulan, tidak ada. Hanya menyesuaikan situasional lah. Program yang berhubungan melibatkan humas kepada ini apa? Oh iya. Program kehumasan yang berhubungan dengan masyarakat kaitannya itu kan kerjasama tentang memajukan sekolah, kan gitu ya. Sekolah, iya. Salah satunya Pak. Salah satu program itu adalah diantaranya, dan salah satu ya, untuk program meningkatkan mutu pendidikan. Jadi anak itu di DUL 1 ini tidak hanya belajar di dalam sekolah terus, kadang belajar di luar kelas. Jadi anak bisa praktek langsung. Nah, program itu namanya yang disebut dengan outing class atau belajar di luar kelas. Tentunya belajar di luar kelas itu membutuhkan biaya. Maka biaya itu ditentukan bersama dengan orang tua murid yang diwakili oleh komite. Program yang kedua, contohnya kegiatan keagamaan. Jadi seminggu yang akan datang kita akan melaksanakan kegiatan maulid. Nah, kegiatan maulid ini karena kita mengungut dana sukarela dari siswa,
Oh, Maka Pak Ulen. Boleh. Itu kita nyoba-nyoba pertama piano. juga mengadakan Yang komunikasi katanya. atau pertemuan dengan orang tua murid. Program yang kedua, yang pertama edukasi atau pendidikan, yang kedua tentang keagamaan, dan program yang ketiga itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang orang tua apabila terjadi kenakalan siswa. Maka dari kehumasan mengundang dan tentang kenakalan siswa itu biasanya untuk memberikan edukasi kepada anak itu kita mengundang dari pihak luar, dari kepolisian, dari KIA gitu, untuk memberikan ilmu tentang bahaya-bahaya daripada remaja gitu. Hal ya. Baik Pak, untuk pertanyaan Mas sudah selesai. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Halo sahabat Humanity, bertemu lagi dengan saya bersama narasumber kita di bidang administrasi, yaitu dengan Bapak Karmin. Baik Bapak, selamat siang. Selamat siang. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana proses penyusunan perencanaan administrasi sekolah agar sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa? Proses penyusunan perencanaan kegiatan sekolah, terutama di pembiayaan. Sebelumnya itu kita sebulan atau 2 bulan sebelum dan anggaran kita melakukan ada rapat internal dengan guru, bagian kesiswaan, bagian kurikulum, bagian humas, dan dari administrasi sekolah juga ada, perwakilan juga ada. Itu masing-masing mengajukan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran yang akan datang. Baik Pak, selanjutnya bagaimana pihak administrasi sekolah mengelola pembiayaan agar penggunaan anggaran lebih tetap efisien dan transparan? Kami mengelola anggaran itu sesuai dengan juknis yang sudah ada, juknis BOS, penggunaan yang apa yang boleh dibiayai dan apa yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS. Jadi semua kegiatan itu kita bersumber dari satu, dana BOS pusat, dua, dari BOS daerah. BOS daerah. Nah, untuk kegiatan BOS pusat itu kita ada sistem aplikasi pelaporan, yaitu yang dibuat oleh pemerintah Kota Bekasi yang dengan nama aplikasi Simbos. Dan untuk pelaporan ke kementerian itu ada aplikasi Arkas yang Atlas. Dan di situ kita, setelah kita melakukan pembelanjaan, penggunaan dana BOS, nanti kita input ke suatu sistem. Nah, disitulah nanti akan terjadi pelaporan yang lengkap. Baik Pak, menurut Bapak apa saja yang menjadi kendala menjalankan fungsi administrasi sekolah dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kalau dalam segi pembiayaan, kadangkala apa yang telah kita rencanakan, kita susun, itu ada di tengah perjalanan, itu ada istilahnya apa sih, kendala. Yaitu ada kegiatan yang sebenarnya tidak dianggarkan, tetapi itu harus dilaksanakan. Nah, bagaimana caranya?
Nah, kita dalam pengelolaan anggaran kita akan melakukan semacam revisi atau geseran uraian belanja atau pergeseran anggaran yang mana yang kira-kira tidak bakal bisa diserap. Nah, kita akan alihkan ke rencana atau ada yang harus dilaksanakan dan dibiayai oleh dari kegiatan. Maka untuk contoh kegiatan yang tidak ada anggaran tetapi harus dilaksanakan itu apa contohnya? Contohnya seperti kegiatan hari pertanian atau hari tahun representasi, misalnya ada lomba-lomba yang harus dilaksanakan, sementara di anggaran itu belum ada. Tapi kita harus mengikuti kegiatan tersebut dan mau tidak mau kita harus menganggarkan kembali, yaitu dengan cara kita melakukan pergeseran anggaran dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak akan bisa terserap. Makanya nanti ada terjadi pergeseran alokasi anggaran dengan tidak mengubah komposisi dari anggaran tersebut. Contohnya seperti kalau belanja barang ya harus perlu ke belanja barang, kalau modal ya harus ke modal, jadi tidak mengubah posisi pagu anggaran tersebut. Oke, baik Pak, sudah cukup ya untuk wawancara ini. Makasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Gimana Sobat Community? Apakah Sobat Community sudah menonton videonya sampai full? Buktinya sudah dong. Pokoknya sahabat community jangan sampai ketinggalan. Karena kami berdua akan terus mengedukasi teman-teman dengan beberapa narasumber yang sangat luar biasa. Ya, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Pokoknya tetap stay tune di My Channel Asep Mulyana. Pokoknya sahabat community, apa yang disampaikan oleh narasumber semoga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan. Pokoknya tonton terus videonya. Saya Semuanya Akbar. Saya Kamila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Gimana sahabat? Ini Bahas di Fakultas Kedua dan Ilmu Pendidikan. Prodi. Takut jadi prodi sih. Sampai jumpa.